Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk para Sobat SR dan seluruh pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan kembali berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Jangan lupa kepada para seluruh Sobat SR dan para pemirsa untuk like, komen, dan tetap tekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan video-video yang kami upload setiap minggunya sampai 3 kali. Baik para pemirsa, pada kesempatan pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, kami akan coba melanjutkan untuk bagian yang kedua yang membahas tentang materi tanda-tanda atau gejala-gejala gangguan bangsa jin terhadap manusia. Baik para Sobat SR, sifat gangguan bangsa jin terhadap bangsa manusia ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, ada yang sifatnya menyeluruh. Artinya bangsa jin ini menguasai tubuh manusia, sehingga manusia yang terkena gangguan dari bangsa jin yang sifatnya menyeluruh, dia akan mengalami kelumpuhan total. Setelah dibawa ke dokter, setelah dicek secara medis, tidak mempunyai penyakit, tetapi orang ini mengalami kelumpuhan secara total. Nah, ini sifat yang pertama dari gangguan bangsa jin terhadap manusia. Dia bersifat menyeluruh dan permanen. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya dari gangguan bangsa jin terhadap manusia ini yang sifatnya sebagian. Artinya bangsa jin ini menguasai sebagian anggota tubuh daripada manusia. Mungkin di tangannya, mungkin di kakinya, mungkin di kepalanya, mungkin di perutnya, mungkin di rahimnya, mungkin di dadanya. Sehingga manusia yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin yang sifatnya sebagian, maka di mana jin itu bertempat tinggal, di bagian dari tubuh manusia, maka manusia itu akan mengalami sakit. Kalau jin itu bersemayam, bertempat tinggal di tangan, maka dia akan merasakan tangannya yang sakit. Kalau di kepala, dia akan mengalami sakit kepala. Kalau dia di kaki, dia akan mengalami sakit di kakinya. Kemudian yang ketiga, ada bangsa jin yang sifatnya mengganggu manusia, datang pergi kembali, kemudian pergi kembali. Nah, ini bangsa jin yang mengganggu manusia dalam konteks yang ketiga ini, dia bisa jadi tidak berada di dalam tubuh manusia. Dia bisa jadi membisikkan ke dalam hati manusia perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan was-was, sehingga orang ini menjadi depresi. Manusia atau orang yang mendapatkan gangguan pada level yang ketiga ini, dia bisa jadi malas beribadah dan lain sebagainya. Dan inilah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Dia hanya mengganggu manusia melalui bisikan-bisikan di dadanya, di hatinya, bahkan mungkin di telinganya. Kemudian yang keempat, ada sifat gangguan dari bangsa jin kepada manusia ini yang sementara. Ya, kalau dalam istilah orang Sunda namanya rep-repan. Ini sebenarnya juga bagi Anda, bagi kita semua yang mengalami peristiwa rep-repan, itu adalah gangguan dari bangsa jin terhadap manusia. Ya, Anda tidur merasa bahwa tubuh Anda tidak bisa bergerak. Ketika Anda ingin berteriak, Anda tidak bisa. Nah, ini juga sifat sementara dari gangguan bangsa jin kepada manusia. Bagaimana solusinya? Bagaimana kita untuk mengatasi gangguan-gangguan
dari bangsa jin terhadap manusia. Kita akan bahas setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dan kita akan lanjutkan pembahasan materi kita tentang tanda atau gejala-gejala dari gangguan bangsa jin terhadap manusia beserta solusinya. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana sifat dari gangguan jin terhadap bangsa manusia. Sekarang adalah kita akan coba membahas tentang bagaimana solusi yang Islam berikan kepada kita agar manusia tidak mudah diganggu oleh bangsa jin. Kalau Anda mungkin pernah mendengar, pernah melihat, atau mungkin pernah menonton di YouTube ataupun di channel-channel yang lainnya tentang kalimat ruqyah, ini adalah salah satu cara agar kita bisa meminimalisir akan adanya gangguan bangsa jin kepada kita manusia. Ruqyah secara bahasa artinya jampe-jampe, mantra. Yang dimaksudkan ruqyah di sini adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada manusia yang mempunyai gangguan atau yang mendapati gangguan dari bangsa jin. Sebetulnya setiap manusia, setiap orang itu bisa untuk melakukan ruqyah. Cuma terkadang mentalnya merasa takut ketika jin merasuki tubuh orang yang kita ruqyah, dan dia menangis, dia ngamuk-ngamuk, dia histeris dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa melakukan ruqyah mandiri, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampu kita yang kita hafal. Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa karena saya tidak hafal ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Ingat Sobat SR dan seluruh para pemirsa channel Sultan Rahmat yang berbahagia, sebetulnya semua ayat suci Al-Quran itu adalah ruqyah. Kalau Anda tidak hafal dengan ayat-ayat untuk melakukan sebuah ruqyah, Anda bisa melakukan dengan cara yang sangat sederhana. Pertama, Anda membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Anda membaca surat Al-Baqarah 1-5. Anda juga bisa lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Anda juga bisa melakukan dengan membaca surat Al-Falaq. Anda juga bisa melakukan dengan membaca surat An-Nas. Lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Dan 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sampai terakhir. Anda lakukan itu dengan cukup membaca, atau Anda membacanya di air. Air Anda taruh di dalam gelas, kemudian Anda baca ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana nanti reaksinya ketika Anda sudah meminum air ruqyah mandiri? Maka efeknya Anda akan merasakan, satu, Anda akan merasa mual. Kemudian Anda akan merasa mual dan akan muntah, tetapi tidak muntah makanan yang Anda makan tadi. Dia hanya seperti orang sendawa. Ya. Kemudian biasanya Anda akan sedikit merasa pusing. Nah, kalau ada gangguan-gangguan atau ada tanda-tanda seperti itu berarti ruqyah mandiri yang sudah Anda lakukan itu memberikan efek terhadap jin yang berada di dalam tubuh Anda. Ingat, selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, yang menunjukkan jalan kita, jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Lakukan dengan niat yang ikhlas, dengan kesungguhan dan keyakinan. Insya Allah ruqyah mandiri yang Anda lakukan akan memberikan efek dampak terhadap bangsa jin yang telah mengganggu Anda. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk para seluruh Sobat SR
dan pemirsa setia channel Sultan Rahmat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.